Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda. Wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-12 ya daripada kitab Bidhul Mubham ini. Yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan banyak sekali perkara, yaitu tentang muqaddimah fi babil qiyas, kemudian ukus sudah ya, ukus dan muqaddimah fi babil qiyas. Sekarang kita akan masuk di dalam masalah itu apa namanya ashkal. Ashkal ini penting. Ashkal ini adalah istilah daripada Imam Ghazali, istilah daripada para manatikoh. Imam Ghazali mempunyai istilah yang lain, kita kenal dengan apa? Mizan. Sama saja sebenarnya. Karena antara guna kata-kata syakal, antara guna kata-kata mizan, semua sama aja. Mantik itu tak kisah pasal lafaz. Anda kena faham itu. Itu memang kena benar-benar apa namanya? Meresap kat otak itu bahwasanya mantik dan ilmu apapun, majority ilmu itu tak kisah pasal lafaz, tapi kisah pasal makna, kecuali memang ilmu itu ilmu riwayah. Semacam lughah, syair tak boleh pasal makna, tapi pasal apa namanya? Lafaz. Hadis itu majority kalau anta boleh untuk menukil lafaz Rasulullah langsung itu lebih best. Dan juga di dalam hadis juga bisa untuk meriwayatkan dengan makna, boleh riwayat bil makna boleh. Al-Qur'an itu tidak boleh dengan makna, tapi dengan apa namanya? Lafaznya. Karena lafaz daripada perkara-perkara inilah khususiyah. Ya jelas ya, lafaznya Rasul dan lafaznya anta kan berbeza dengan lafaznya lafdun nubuwah, ya, ini lafdun nubuwah, wahakata. Kita mesti faham hal ini. Mantik dan ulum-ulum akliyah yang lain, antara cakap filsafat, ilmu kalam, apalagi mantik, usul fikih, tak kisah pun pasal lafaz ini. Mereka menganggap lafaz itu nau'amma penting, tapi tidak sepenting apa namanya makna. Karena itu Anda boleh merubah lafaz semau Anda. Bahkan nanti khusus di dalam mantik, mereka pun sangat tak kisah pasal lafaz ini. Nanti akan ada namanya rumuz. Sayati beberapa isyarah di dalam kitab ini, isyarah saja. Karena masalah rumus ini akan kita pelajari dengan lebih mendetail di kitab-kitab yang akan datang. Jadi setelah dibaca sekarang Faslun fil Ashkal, Ustaz Labib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Qala faslun fil ashkali. Asyaklu inda haula'in nasi yutlaku an qadiyatay qiyas. Ayo, asyaklu, syakal itu menurut haula'in nasi. Siapa mereka? Mereka manusia itu? Manatikoh. Ini manatikoh. Asyakal menurut manatikoh itu yutlak itu dipakai ya. Dipakai bukan maknanya, bukan artinya itu makna asli, bukan. Itu dipakai. Pemakaiannya semacam itulah. Pemakaian itu belum tentu maknanya, karena banyak lafaz-lafaz itu dipakai dengan makna yang berbeza dengan peletakan makna asli. Karena itu itlaq itu seperti masodik, mafhum itu seperti makna. Yutlaku an qadiyatay qiyasi, yutlaq tentang dua qadiyah qiyas. Min ghairi an tu'tabarul aswaru, tanpa tengok apa namanya? Surnya, tanpa tengok surnya. Kalau dengan surnya dinamakan darb. Idzaka yakni dzaka ma'atibari sur biddarbi lahu yusharu biddarb yakni akan diisyaratkan atau dinamai dengan dorat. Walil muqaddimati ashkalun faqat arba'atun bihasabil haddil wasat. Dan untuk muqaddimat itu ada arba'atun ashkalun, yakni ashkalun arba'atun faqat, ada 4 syakal saja, bihasabil haddil wasat. Tidak ada kemungkinan akli yang lain selain 4 ini, tidak ada. Ayo, hamlun bisughra wadduhu bikubra yutab. yakni semua ashkal ini tolak ukurnya tengok daripada haddul wasat. Apa itu haddul wasat? Haddul wasat adalah kata-kata yang terulang daripada dua muqaddimah qiyas. Ini mesti Anda paham hal-hal semacam ini, jangan sampai lupa dah dibuat wirid, karena nanti di kitab-kitab yang akan datang Mughnit Tulab atau yang lain-lain sudah tak perlu saya ulangi lagi. Haddul wasat wa matakarrara,
di dalam dua muqaddimah, haddul akbar yang menjadi mahmul natijah, haddul asghar yang menjadi maudhu'un natijah. Hal semacam ini mesti langsung Anda fahami, Anda ingat-ingat, merasuk ke tulang sumsum Anda ya, ini apa cakapnya itu, merasuk ke hati dan tak boleh Anda lupa. Macam Anda tak lupa Al-Fatihah, Anda pun tak lupa hal-hal semacam ini kalau nak benar-benar jadi seorang mutakallim. Ayo. Hamdun bi sughra wa bi kubra. Syaklul awal ini yang paling penting Anda hafal daripada semua askal itu adalah syaklul awal. Syaklul awal haddul wasat mahmulun fis sughra wa maudhu'un fil kubra, itu syaklul awal. Anta semua syakal tak hafal tak ada masalah. Inilah syaklul awal. Jangan sampai lupa. Kenapa? Karena semua masalah Anda boleh settle dengan syaklul awal. Kama saya tiba ada qalil. Ayo. Yudda bi syaklin awalin wa yuddara. Ya, ini kalau mahmulun fi sughra wa maudhu'un fil kubra, hadul wasatnya namanya syaklul awal ya nih. Kalau dua-duanya di hadul wasat dua-duanya fil mahmul namanya syaklul tsani, wa hamluhu fil kulli, hamlul hadul wasat fil kulli fil kubra was sughra namanya apa? Syaklul tsani. Wa wat'uhu fil kulli, kalau semuanya maudhu', kalau hadul wasat maudhu'un fis sughra wal kubra namanya syaklus tsalis. Aywa. Wa rabi'ul ashkal aqsul awwali wa hiya 'ala tartibi fi takammuli. Aywa. Adapun syaklul rabi itu lawannya atau kebalikan syaklul awal, dan ini alat tartibi fit takammuli, dengan arti syaklul awal lebih afdal daripada tsani, tsalis dan rabi wa hakadha. Kenapa kok ini tsani, awal, tsani, tsalis, rabi? Ya jelas karena syaklul awal lebih afdal daripada syaklul tsani, tsani lebih afdal daripada tsalis, tsalis daripada rabi fit takammul. Kenapa? Sayati hal-hal semacam ini Ustaz Abdul Khaliq itu tidak dibuat ta'abuton, tidak dibuat iktibaton, tidak dibuat ta'abudan, semuanya ada maknanya. Anda jangan pikir ulama-ulama tuh macam kita. Mereka itu berbeza semacam kita. Mereka itu memang mereka tidak bisa ingat segala hal, akan tetapi banyak dari perkara mereka itu notice itu, mereka perhatikan itu. Berbeza dengan kita ini banyak luput banyak perkara ya nih. Jadi semua apa yang Anda tengok di sini, daripada ini kenapa nomor 1, kenapa ini nomor 2, kenapa ini namanya askal, semua itu udah ada sebab-sebabnya. Cuma beberapa dari kita itu lamna alam. Kenapa ya? Sudah kan kita punya apa ya, saya rasa ya. Memang ada kesalahan kita daripada kita belajar kat pondok-pondok itu, hal-hal semacam ini tak terlampau tak terlampau diperhatikan. Kita lebih memperhatikan perkara-perkara suri, zahirnya, apalagi sekarang ya, kita lebih memperhatikan viewers, followers, apalagi subscribers. Jadi hal-hal course semacam ini kelas dok sudah kalam semacam ini hada tutwa fi tauril hadayan katanya, tutwa fi tumaril hadayan ya, kelas mafi la ahad yahtam bihada. Karena itu Anda akan tengok bagaimana kelemahan umat-umat muslim di seluruh dunia. Kenapa? Karena kalamnya tidak sampai ke core masalah. Kita selalu membahas kola kada musyakada tahlil. Anda kena melihat bagaimana core daripada makna ini, kemudian Anda boleh ungkapkan dengan lafaz apapun yang Anda inginkan. Kalau Anda tidak jadi ulama, wa huwa fi'lan sha'ab saja. Itu bukan cara yang mudah, akan tetapi wallahu a'lam hadza tariqul wahid. Ini jalan satu-satunya kalau Anda nak menjadi ulama. Sikit demi sikit, nanti lama-lama akan terbiasa. Dan ini saya rasa dengan adanya Mahu ini, kalian punya community, kalian punya kawan, ini kesempatan. Qad la yatakarrar ya, ini mungkin lepas 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, mungkin semoga saya panjang umur ya, ini saya sehat. Saya boleh mengajar lagi, mungkin saya mengajar lagi, mungkin saya tak mengajar lagi. Karena itu saya rasa ini kesempatan, saya masih muda lagi, boleh untuk tahan perdebatan lagi. Nanti kalau sudah umur 50 tahun, 60 tahun, dah banyak penyakit, dah darah tinggi, dah apa ya. Nah untuk bila jangan sampai gula ya, jangan sampai gula, dan
penyakit-penyakit yang lain. Ini kesempatan ya. Fahaitsu an hadzan nidhami yu'dalu fa fasidun nidhami amal awalu. Kalau seumpamanya Anda tak guna nidham ini, maka ini adalah fasidul qiyas, fasidul ashkal. Yakni satu-satunya yang merusak syakal adalah tidak ada haddul wasatnya. Karena nidham ini kan semuanya terpulang kepada di mana letak haddul wasat kan. Apakah maudhu'un fi sughra, mahmul fi sughra wa hakadha. Jika tidak ada haddul wasat, maksudnya haddul wasat tidak ada pada salah satu daripada 4 kemungkinan ini, dan itu tidak akan mungkin terjadi Ustaz Hasan kecuali jika tidak ada haddul wasat. Ketika tidak ada haddul wasat, pada saat itu dikatakan hadzal qiyas fasidun nidham. Qiyas ini qiyas yang apa namanya? Qiyas yang fasid. Ayo. أقول لفظ فصل ساكت في بعض النسخ. Ayo, aqulu lafdhu faslin sakitun fi ba'din nusah. Yani faslun itu sakit yani fi ba'din nusah. Wa syaklun, ayo. وشكل يطلق لغة على هيئة الشيء. Ayo, wa syakal yutlaqu lughatan ala hay'atish syai'. Dan syakal itu secara bahasa yutlaq ala hay'atish syai'. Syakal ya secara bahasa kan hay'ah, apa hay'ah itu? Bentuk sesuatu. Syakal bentuk, ayo. Syakluka, hay'atuka, ayo. ومعناه عند المناطق هيئة قضية قياس. Ayo, dan maknanya syakal menurut manatikoh itu adalah hay'ah, bentuk daripada dua qadiyah qiyas. Fa'an yakni ala di dalam kalamul musannif maknanya ala. Yutlaku an yakni yutlaku ala. Wa hunaka mudhafun mahdhuf ay yutlaku ala hay'ati qadiyati qiyasin. Yani an ay ala qadiyati qiyasin. An bi makna ala, setelah an itu ada apa namanya? Kalimat yang mahdhufah apa? Hay'ah. Ayo. Min haitsu iktiranul hudud fi, daripada aspek iktiranul hudud. Ada berbaris, berjejer hudud, karena nanti tengok awalan haddul asghar, wasat, akbar, ada hudud di situ. Ayo. Tanpa Anda tengok surnya, sur itu kulliyah wal juz'iyahnya. Kalau seumpamanya Anda tengok selain dengan haddul wasat, Anda tengok dengan kul wal juzu, sudah bukan namanya syakal lagi. Tapi namanya apa? Durub. Namanya durub. Ayo. بالنظر ذلك تسمى أنواع القياس ضروبا. Ayo, durub. Wa anwa'u syaklin wa anwa'u syakli arba'atun. Ayo. وأنواع الشكل أربعة. Dan macam-macam syakal itu ada 4. Kenapa kok ada 4? Li'anna, hadha huwa li'anna itu adalah apa namanya? Li'anna ini sebab kenapa kok dia itu menjadi arba'ah. Li'annal haddal wasat. Ayo. لأن حد الوسط إن كان محمولا في السكرى موضوعا في الكبرى فهو الشكل الأول كقولنا العالم متغير. Ayo, karena yang namanya haddul wasat ini kalau dia itu maudhu fil kubra, maudhu'an fil kubra, mahmulan fi sughra, maudhu'an fil kubra, itu namanya syaklul awal. Kaqaulina al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyirin hadis. Tengok kata-kata mutaghayyir. Mutaghayyir ini kan yang terulang daripada dua muqaddimah itu kan, daripada muqaddimah sughra dan kubra. Selama dia terulang daripada dua muqaddimah itu, Anda tengok di mana letaknya. Di muqaddimah sughra menjadi mahmul, di muqaddimah kubra menjadi maudhu. Ayo. Wa in kana mahmulan fi qadiyatain fa huwa sani. Kalau seumpamanya dia itu mahmul di dalam dua qadiyah, dua-duanya mahmul, maka dia itu adalah syaklus tsani. Kaqaulina al-alam mutaghayyir wala syai'a min al-qadimi bi mutaghayyir. Aywa, al-alam mutaghayyirun wala syai'a min al-qadimi bi mutaghayyir. So tengok mutaghayyir dan mutaghayyir. Mutaghayyir dan mutaghayyir. Di mana letaknya mutaghayyir? Yang pertama di mahmul, yang kedua di mahmul juga. Kalau semua haddul wasat itu di mahmul, itu namanya syaklus tsani. Kalau seumpamanya haddul wasatnya itu maudhu di dalam muqaddimah sughra dan kubra, itu namanya syaklus tsalis. Contohnya al-alam mutaghayyirun wal alamu hadisun. So tengok al-alam dan alam. Di muqaddimah sughra di maudhu, muqaddimah kubra juga di maudhu. Pada saat itu namanya haddul, pada saat itu namanya syaklus tsalis. Kalau seumpamanya kebalikan daripada syaklul awal kan haddul wasat mahmulan fi sughra maudhu'an fil kubra. Sebaliknya, maudhu'an fi sughra mahmulan fil kubra. Itu namanya syaklur rabi'. Ayo.
كقولنا المتغير حادث العالم متغير. Al-mutaghayyiru hadis, al-alamu mutaghayyirun. Yakni nanti semua Anda mesti tahu ya. Nanti daripada semua askal ini ada durubnya. Semua askal ini ada durubnya. Nanti ada yang durubnya itu ada yang muntijah itu yang bisa untuk menghasilkan, ada yang akimah, yang mandul tidak bisa untuk menghasilkan. Daripada nanti ada 16 durub, mungkin sekitar nanti yang muntijah itu ada yang 5, ada yang 4, ada yang 6, ada yang macam-macam ya nih. Saya nak cakap bahwasanya setiap durub yang ada di sini itu semuanya doruri. Semuanya doruri. Tapi dorurinya itu daripada aspek mubasyaratan langsung, dia itu doruri dengan arti benar tanpa berpikir, imma langsung, dan ini khusus untuk syaklul awal. Atau dorurinya itu dengan dikembalikan ke syaklul awal. Nah, Anda nanti akan tengok Ustadz Hasan, Ustadz Marco, semuanya ya nih, dan para hadirin yang ada di sini, bahwasanya setiap durub itu nanti sudah dibuktikan. Cuma bukan di sini. Ya, ini kenapa kok ini yuntiju kulliyah? Nanti akan saya jelaskan 1 atau 2 mungkin. Ketika kita tengok di dalam durub yang syad, 1 saja. Karena memang bukan di sini tempatnya. Di sini nanti akan Anda kena menghafal beberapa durub yang muntijah saja. Di kitab-kitab yang akan datang, saya akan buktikan kenapa kok durub ini muntijah dan durub-durub yang lain tidak tidak muntijah. Yang penting kenapa durub ini muntijah? Karena setiap durub yang muntijah ini, setiap durub yang bisa untuk menghasilkan kebenaran, ini semuanya sudah dibuktikan. Dan pembuktian ini semuanya ada di dalam kitab mantik level 3. Di dalam apa itu namanya? Syarah Tahdhibul Mantik disebutkan ini, semua disebutkan. Kenapa? Jadi apa yang disebutkan di sini, walaupun tidak ada pembuktiannya, ada pembuktiannya di dalam kitab-kitab yang akan datang. Dan setiap perkara yang nadori dan sudah dibuktikan kebenarannya, dia menjadi doruri. Paham ya? Sekarang tinggal Anda tumaris. Anda cukup untuk terbiasa. Karena itu saya cakap semua durub yang ada di sini itu doruri. Dengan arti dorurinya itu, tapi cuma dorurinya itu mubasyarah atau dorurinya itu bil wasitoh. Karena sebuah kebenaran dan keyakinan, imma dia itu doruri bin nafsihi au roji'un ilat dorurah. Jadi semua yang ada di sini itu semuanya benar. Yakin benar. Cuma yakin benar itu imma langsung, imma kembali kepada syaklul awal. Ini mesti kita pahami itu. Dan syaklul rabi ini, dia itu kan yang paling jauh daripada kedoruriyahan. Dia itu benar. Dia bisa untuk dibuktikan kebenarannya. Cuma untuk memakai syaklul rabi ini, dia susah. Kemudian ada beberapa durub ini yang syadzah. Syadzah ini tidak sesuai dengan kaidah awam, tidak sesuai dengan kaidah umum. Apalagi semua hasil daripada syaklul rabi itu sudah di cover oleh syaklul awal yang lebih badihi dan lebih mudah. Akhirnya para ulama itu mempertanyakan, kalau memang syaklul awal itu susah, kemudian natijahnya itu banyak yang ada beberapa natijah yang imma mustatsna, imma syadzah, dan semua hasil daripada natijah sudah di cover syaklul awal. Untuk apa syaklul rabi ini? Wadih ya. Karena itu Ibnu Sina dan Imam Ghazali Ibnu Sina di dalam kitab beliau, saya lupa, Imma Tambih wal Isyarat wa Tambihat atau Asyifa. Dan Imam Ghazali fi katsir min kutubihi itu tidak ambil syaklul rabi, tidak ambil syaklul rabi. Kenapa? Liqillatil faedah fihi. Kenapa qillatul faedah li su'ubatihi walikiyami maqamihi syaklil awal. Udah untuk apa lagi? Karena itu Imam Ghazali dalam Qisas Mustaqim hanya mizanul akbar, ausat, asghar. 3 saja kan di dalam mizanul ta'adul. Hanya 3 saja. 4 mana? Mafish. Kenapa? Liqillatil faedah fihi. Tidak perlu. Walaupun mungkin kalau Anda cari dalam Al-Qur'an ada saja. Akan tetapi sudahlah Anda pakai yang mizan akbar. Semua sudah di cover oleh mizanul akbar. Wallahu a'lam. Aywa. Wa'lam anna al-mu'allifin jarrat adatun bitamsil bil hurufi ka qaulin fi darbil awal min asy-syakl Ini awal. penting ya. Ini hanya sebuah isyarat ya. Di dalam level 1 ini Anda akan tengok semua contoh itu dengan panjang, dengan arti
kullu insanin hayawan. Tengok ya. Di dalam kitab level-level pertama ini, Anda akan selalu melihat kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin jismun. Nanti natijahnya apa namanya, kullu insanin jismun. Loh, ini di dalam mantik level-level awal Anda akan jumpa semacam ini pasti. Akan tetapi di dalam mantik-mantik level tinggi ini semuanya akan dirubah, tak semacam itu. Kenapa? Agar lebih sesuai dengan core mantik itu sendiri. Karena kita mengetahui yang namanya mantik itu tidak untuk ini saja, tidak untuk satu ilmu, tidak untuk satu madah. Mantik adalah konun, mantik adalah undang-undang, dan undang-undang itu untuk semua case. Dia tidak hanya untuk case ini. Seperti fa'il. Fa'il kan marfu kan? Fa'il marfu itu hanya untuk doroba zaidun saja atau semua fa'il? Untuk semua fa'il kan, bukan hanya zaidun, di dalam dia itu menjadi fa'il doroba. Sebab itulah selama di dalam mantik itu adalah konun, maka semua konunnya mantik itu bisa untuk semua case. Karena dia semua case, di kitab-kitab mantik level tinggi tidak disebutkan insan, hayawan, jin, tidak. Mahmul diungkapkan dengan jim. Mahmul, maudhu diungkapkan dengan jim. Mahmul diungkapkan dengan ba. Semacam itu. Kullu jim ba, bukan kullu ba jim. Kullu jim ba. Kenapa kok tidak kullu ba jim? Iya, nanti mereka takut bahwasanya mantik itu hanya untuk huruf hijaiyah. Karena jim setelah ba kan, jim setelah ba. Karena itu dirubah. Maudhu'nya menjadi jim, mahmulnya menjadi ba. Agar kalian qasirul ukul yang selalu tatawahamun bil ashkal dunal haqaiq tidak tertipu. Kenapa kok kita itu menggunakan huruf hijaiyah? Agar tidak tertipu bahwasanya mantik itu hanya untuk huruf hijaiyah. Karena itu kami rubah tartibnya. Sebagian ulama ekstrim tidak mengatakan kullu jim ba, dikira nanti ini pun untuk masih huruf hijaiyah, diganti sebagai suara. Kullu jaba. Ja bukan huruf hijaiyah, jim huruf hijaiyah, kullu jaba. Kenapa? Agar lebih mendekati core daripada mantik itu sendiri. Apa itu? Asyumul, konuniyah. Konuniyah itu tidak hanya satu madah. Dan contoh-contoh itu untuk dibuat contoh semacam ini untuk mendekatkan kefahaman semacam itu. Dulu saya punya kawan, saya punya duf'ah itu kan 7 kan, saya punya batch dengan saya Said Foda itu akhir batch dengan saya Said Foda. Setelah itu saya Said Foda macam tak nak mengajar lagi, tapi sekarang ini sudah mulai nak mengajar lagi, tapi tak macam dulu kan kami kan 7 batch itu kita belajar dengan Syekh Said Foda dan dengan murid-muridnya yang lain pula kan. Jadi Syekh Bilal mengajar kita, Syekh Jadullah Basa mengajar kita, Syekh siapa lagi? Syekh Akram Abu Ghusum mengajar kita. Dulu yang paling pandai di antara kita itu ada namanya Syekh Salman. Syekh Salman, pandai sangat Syekh Salman itu. Beliau ini pandai ilmu kalam, mantik pandai gila. Tapi fikih dia tak nak fikih apa nih, fikih macam kita tak boleh indibat, fikih ini bukan tak boleh indibat, otak tahun, otak mantiki saya cakap, engkau tak boleh karena fikih ini tidak mesti mutorid, karena fikih ini dunun, sedangkan ilmu kalam dan mantik ini yakin. Di dalam fikih juga ada ittirad, tapi ittiradnya aglabi. Di dalam ilmu kalam dan mantik ittiradnya kulli, satu saja, tidak mutorid, sudah dikatakan nanti tidak menerimanya. Di dalam ilmu kalam, dalam fikih tidak perlu semacam itu. Dari 10 mutorid 6 sudah cukup. Dari 10 mutorid 6 sudah cukup. Kenapa? Karena dunun. Karena apa? Dunun. Dari 10 yang 6 itu oke, sudah bisa dikatakan ini dunun. Semakin tinggi ittiradnya, semakin tinggi dununnya. Dia
Dia tak suka tuh macam itu. Yang mahalus syahid Syekh Salman tuh ketika diskusi dengan Syekh Bilal, beliau menggunakan ini kullu jaba ya Syekh, sahih. Al istimal as-sahih bukan kullu jimba, tapi kullu jaba, wa kullu bada, wa kullu bada. Sahih wa istimal as-sahih hakada. Cuma kita biasanya tak memakai semacam itu. Kenapa? Li ghorobatihi. Karena macam pelik sikit yani. Kita menggunakan kullu jimba. Aywa. واعلم أن المؤلفين جرت عادتهم بالتمثيل بالحروف كقولهم في الضرب الأول من الشكل الأول كل جيم باء Kullu jim ba fi syaklil awal kullu jim ba aywa wa kullu كل باء ألف. boleh wa kullu ba alif, biasanya dikatakan wa kullu ba dal semacam itu. Aywa wa kullu ba dal, hasilnya kullu jim dal kan, kullu jim dal aywa. مكان كل إنسان حيوان. yakni ini bisa kullu jim dal, Anda menggantikan kullu insanin hayawan dengan kullu jim ba. Insan Anda gantikan dengan jim, hayawan Anda gantikan dengan ba. Hayawan ba, ini dal atau alif. Boleh saja, tidak ada masalah. Lah ini adalah bagaimana cara manatikoh untuk berinteraksi dengan maudhu dan mahmul. Memang semacam itu. Tapi bukan di level ini. Di level-level yang lebih tinggi, ketika Anda masuk level 3 udah tak ada kullu insanin hayawan, Anda maaf sholas. Kullu jim ba, kullu ba dal. Mulai sekarang Anda biasakan, tengok saya punya kelas-kelas yang di Jinan TV. Anda mulai tengok kelas-kelas mantiknya Syekh Bilal. Sataro mislu hadihi bilhabal. Apa bilhabal itu? Banyak gila ya, banyak gila semacam. Aywa. وكل حيوان حساس قصدا للاختصار. Kenapa qasdan lil ikhtisar? Iya. Kenapa kok Anda merubah kullu insanin hayawan menjadi kullu jimba? Ya, lebih singkat, lebih simpel, jelas kan? Kullu jimba lebih mudah dilafatkan daripada kullu insanin hayawan. Aywa. وقد أردت أن ذلك. Aywa, qasdan lil ikhtisar, ada satu lagi ilahnya. Wadaf'an litawahumil inhisar. Wadaf'an litawahumul inhisar, agar tidak dikira mantik itu hanya untuk satu madah ini saja. Aywa. Saya nanti sana kerok taklikannya saya bilang dalam masalah ini ligoyatil ahamiyah hada taklik. Aywa. وقد أردت أن ذلك ومثلت بالمراد للإيضاح. Aywa. Dan aku tak guna ini, dan aku masal tu bil murad, yakni aku tak guna kullu jimba, tapi aku langsung guna kullu insanin hayawan. Kenapa? Lil idoh, untuk menjelaskan. Kenapa? Karena ini bukan kitab mantik level tinggi. Ini kitab mantik apa namanya? Level pertama. Kalian ini semuanya mubtadiin. Kalau langsung saya nak guna kullu jimba, kullu ba'dal, anta boleh muntah nanti. Tak nak apa namanya? Tak nak belajar mantik. Ayo. وإن كان الأوضح منه التمثيل بالنحو. Walaupun kenapa kok saya guna, oke lah saya tak guna kullu jimba, kullu ba'dal, tapi saya guna kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin jismun. Sebenarnya ada yang lebih, ada tingkat pertengahan antara ini dan ini. Apa? Anta guna di fikhiyat. Sahabalala Imam Ghazali, tengok di dalam Qistasul Mustaqim, beliau ketika memahamkan Rafiqut Ta'lim itu, orang yang taklimi itu menggunakan fikih. Kenapa? Karena Anda lebih sering berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan tentang fikih, bersentuhan dengan hal-hal yang berkaitan tentang fikih. Sahabalala, Anda lebih banyak bersentuhan dengan sholat, wudu daripada hayawan dan natik, hayawan dan jisim. Ayo. وإن كان الأوضح منه التمثيل بنحو كل صلاة عبادة. Walaupun lebih afdol daripada ini, Anda tamsil dengan kullu sholatin ibadah wa kullu ibatin taftakiru ilan niyat. Tidak ada masalah, pas karena macam mana ya? Mungkin ya, kalau saya jadi beliau, saya akan mengatakan bahasanya memang lebih afdol Anda mengatakan kullu sholatin ibadah wa kullu ibad taftakiru ilan niyat. Itu memang lebih jelas daripada ini. Tapi contoh dengan sholat ibadah niyah ini ghairu ma'ruf. Ini memang praktek untuk mantik. Tapi better dalam level-level awal itu kita naktasir dengan contoh yang memang sudah biasa digunakan oleh manatikoh, agar Anda itu terbiasa dulu dengan uslubil manatikoh. Setelah itu Anda boleh praktikalkan ke masalah-masalah yang lain. Kalau awal-awal Anda sudah praktikal, payah Anda nanti. Karena itu Anda guna apa namanya? Yang biasa dulu. Kenapa? Karena contoh ini contoh yang sudah mutadawilah.
dipakai di kitab mantik apapun. Nah, setiap contoh yang sudah biasa dipakai di dalam kitab mantik manapun, maknanya contoh ini sudah dipakai oleh para ulama, sudah diteliti, sudah sudah dicek kebenarannya, alimun an alimin, kornan an kornin. Yani maknanya dalam contoh ini ada sirnya. Bete engkau engkau guna dulu contoh ini, wadih ya. Ayo. Kemudian وهذه الأشكال في الكمال على هذا الترتيب. Aywa. Wahadhil ashkal, baca nomor 1 ini. Qolal Kutub Ar-Razi fi Syarh Syamsiyah. قال القطب الرازي في شرح Ya, الشمسية. ini Qutbur Razi ini namanya Qutbuddin Ar-Razi. Ada yang mengatakan beliau itu muridnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada yang mengatakan semacam itu. Tapi ada yang meragukan. Dan Qutbuddin Ar-Razi ini dulu berjumpa dengan Nasiruddin At-Tusi, dan ketika sembang sikit, At-Tusi ini jatuh cinta dengan Qutbur Razi, akhirnya suka berjalan sama-sama. Nasiruddin At-Tusi ini adalah orang yang berperang dengan Imam Razi, bukan berperang kekuatan, berperang pemikiran, karena beliau menulis Naqdul Muhassal. Beliau menulis, Imam Razi mempunyai Al-Muhassal fil Falsafah. Siapa itu namanya? Tusi menulis syarahnya. Nah, yang namanya syarah itu mensyarahkan pemikiran mu'alifnya. Tapi At-Tusi bukan menyarahkan, tapi mengkritik. Syarih tidak boleh mengkritik kecuali dalam keadaan mungkin tidak sesuai dengan muktamad atau apa. Tapi Tusi ini mengkritik hal-hal yang tidak sesuai dengan falsafah, gitu loh. Padahal Imam Razi memang bukan filosof. Imam Razi ini mutakallim min ahli sunnah, yang tidak sesuai dengan falsafah dikritik. Akhirnya karena itu dikatakan kitab itu bukan Syarhul Muhassal, tapi Naqdul Muhassal. Di situ mulai peperangan antara Imam Razi, bukan Imam Razinya, Imam Razi sudah meninggal, tak akan berani Tusi mengkritik Imam Razi dalam keadaan Imam Razi masih hidup, dimakan tuh oleh Imam Razi. Karena itu setelah Imam Razi meninggal, beliau mengkritik dan dibalas oleh murid-muridnya, diantaranya Al-Khatibi, pengarang Syamsiyah, berperang dengan Nasiruddin At-Tusi ini. Lah, Khatibi punya kitab namanya Risalah Syamsiyah yang sering kita dengar, yakni Muntahi fi ilmil mantiq. Padahal Risalah Syamsiyah ini bukan muntahi, lil mubtadiin. Cuma bagi kita itu sudah muntahi. Saat di Indonesia itu kitab level Idhul Mubham, yakadu an la yudros, yakadu hampir tidak ada yang mempelajarinya. Kalau memang dipelajari ta'abudan, baca Shadaqallahul Adzim, tidak ada tidak ada penjelasan. Sampai saya itu pernah tengok ada yang membaca mantik ini sorogan. Apa membaca sorogan? Mantik itu layu krok ta'abudan hakada, karena mantik ini konun makna, sorogan itu lafadznya. Karena itu ada semacam kesalahan di dalam berpikir, menyebabkan banyak orang-orang itu tidak paham ilmu mantik. Baca dan disyarahkan oleh Qutbuddin Ar-Razi di dalam syarah Syamsiyah. Alhamdulillah Al-Fakir sudah menghatamkan kitab ini kira-kira 1 kali dengan Syekh Abdurrahman Idrisi, dan kitab dan bab-bab yang sangat susah Al-Mukhtalifat di dalam syarah Syamsiyah saya baca langsung dengan Syekh Bilal, dan saya juga menghatamkan beberapa video di YouTube tentang syarah Syamsiyah, insyaallah. Dan saya sudah pernah mengajar kitab syarah Syamsiyah ini kepada murid-murid senior saya, tapi tidak sampai selesai, hanya 18 sampai 20 kelas macam itu. Insyaallah nanti dengan adanya Mahu ini kita bisa untuk menghatamkan kitab syarah Syamsiyah. Ada bidu istiqomah, bidu sober kathir. Saya kena sabar, kalian pun juga kena sabar. Tidak boleh langsung syarah Syamsiyah, tak ada semacam itu. Semua ilmu bitadarruj, kena sabar. Saya pun kena sabar, Anda pun juga kena sabar. Ayo. قد عرفنا أن للحملية طرفين. Ayo, kamu sudah mengetahui bahwasanya bagi qadiyah hamliyah itu ada 2 taraf. Yang pertama, أحدهما وهو المحكوم عليه يسمى موضوعا. Yang pertama itu ada mahkum alaihi, dinamakan maudu'an. Yang kedua al-mahkum bihi yusamma mahmulan, yang ada maudu' dan mahmul. Ketahuilah bahwasanya ada qaum, qaum ini apa? Manatiqo, bukan kaum mutasawwifah sumanya. Wa hadza
Torikul Qaum Sufiyah itu bukan. Qaum idza dzukira fi kutubil mantik namanya qaum manatikoh. Ayo. فاعلم أن عادة القوم في تحقيق المحصورات قد جرت بأنهم يعبرون عن الموضوع بالجيم. Ayo. Bahwasanya mereka itu qajarat adatuhum, mereka itu mengungkapkan maudhu itu dengan kalimat jim dan mahmul dengan kalimat ba, sampai innahum mengatakan kullu jim ba, seperti mereka itu mengatakan kullu maudhu itu adalah mahmul. Kenapa mereka melakukan itu? Karena dua faedah. Yang pertama, إحداهما الاختصار. yang pertama karena untuk mempersingkat, karena jelas perkataan kita kullu jim ba lebih singkat daripada perkataan kita kullu insanin hayawan contohnya, dan ini tuh tidak perlu penjelasan. Yang kedua, daf'u tawahumil inhisar, yakni agar orang tidak bisa untuk mengatakan bahwasanya mantik itu hanya untuk satu madah saja, yakni fa innahum ayo فإنهم لو وضعوا للكلية مثلا قولنا كل إنسان حيوان وأجروا عليه الأحكام أمكن أن يذهب الوهم إلى أن تلك الأحكام إنما هي في هذه المادة دون الموجبة كلية الأخرى. Aywa, karena kalau seumpamanya manatikoh mengatakan kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin jismun, maka waham kalian bisa untuk yadhab, bisa untuk pergi, lari, bahwasanya hukum-hukum mantik semua itu hanya untuk madah ini, bukan madah-madah yang lain. Aywa. فتصوروا مفهوم القضية وجردوها عن المواد. Aywa, akhirnya mereka itu fatasawwaru mafhumal qadiyah. Mereka tasawur apa mafhumul qadiyah, dan mereka yakni mafhumul qadiyah itu kan maudhu'nya dan mahmulnya. Apa mafhumul qadiyah daripada aspek apa mafhumul maudhu', apa mafhumnya mahmul. Maudhu' mafhumnya adalah zatnya, mahmul mafhumnya adalah mafhumnya. Anta tasawur hadza, kemudian dilucuti, dibogelkan daripada lafadznya, diganti dengan rumus-rumus yang lain agar tidak dikira ini hanya untuk madah-madah yang khosah. Ayo. وعبروا عن طرفيها بالجيم والباء. Dan mereka mengungkapkan daripada dua torofnya, dua sisinya dari dengan jim dan ba. Tambih bahwasanya hukum al-jariyah alaiha, hukum yang berlaku kepadanya itu mencakup semua juz'iyatnya, tidak hanya untuk sebagian ba'at. Kama annahum fi qismi tasawurat. Aywa. كما أنهم في قسم التصورات أخذوا مفهومات الكليات الخمس من غير إشارة إلى مادة من المواد. Seperti mereka itu dalam kuliyatul khams kan macam jenis apakah ada madahnya, kan tidak ada kan. Cuma mereka kalau jenis semacam ini, kalau semacam ini, mereka nak guna itu sama di mana namanya muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Ayo. وبحثوا عن أحوالها بحثا متناولا جميع طبائع الأشياء. Ayo, dan mereka dengan jenis semua itu membahas bahsun syamil untuk jami' tabai'il asya, yani. Karena itu pembahasan fan ini qawanin kulliyah muntabiqah ala jami'il juz'iyat intaha bi hurufihi. Ya, karena itu pembahasan fan ilmu mantik itu pembahasan kulliyah untuk semua juz'iyahnya, intaha bi hurufihi, selesai dengan hurufnya, dinukil dengan hurufnya, bukan dengan maknanya, yani. Katanya Syekh Bilal, hadhil faqrah daripada kalamil kutub itu adalah muhimmatun lil ghayah, sangat penting sekali. Insyaallah aku akan komentari faqrah ini di dalam tempat selain ini insyaallah. Kan tapi aku ingin daripada kamu ayuhat talibun nahbi, talib yang perhatian, yakni antulahidha miqdar isti'abil mutaqaddimin li maudu'ai al-ikhtisar wa ta'mim allati la yatimmu burhanun illa bihi. Tengok bagaimana mutaqaddimin daripada manatikoh itu dah faham masalah ini. Dua poin yang sangat penting. Apa itu? Al-ikhtisar wa ta'mim, ringkas dan mencakup, seperti Jawami'ul Kalim kan, ringkas tapi mencakup semua. Wallahu a'lam, mungkin ini semacam imtidad, kepanjangan daripada mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Jawami'ul Kalim, yang nanti di dalam Mas'alatul Barohin, di sini ada Mas'alatul Barohin, kitab-kitab yang lebih tinggi, bahwasanya barohin tidak mungkin akan bisa digunakan atau susah untuk digunakan kecuali dengan menggunakan rumus-rumus semacam ini, ikhtisar wa ta'mim semacam ini. Wallahu a'lam. Ayo.
وهذه الأشكال في الكمال على هذا الترتيب. Dan ashkal ini di dalam kesempurnaan itu ya terpulang kepada tertib ini. Fal awal akmaluha. Maka syaklul awal ini yang paling sempurna. Kenapa kok syaklul awal ini paling sempurna? Ini dua faedah yang mesti Anda pahami. Syaklul awal dikatakan syakal yang paling sempurna karena di dalam syaklul awal ada dua kesempurnaan yang tidak ada di dalam syakal-syakal yang lain. Apa itu? Yang pertama, syaklul awal ini doruri. Selama dia doruri, dia tidak perlu kebenaran. Dia akan menjadi dalil bahwasanya itu adalah benar. Wadah ya, itu doruri, dia badihi. Dengan arti nanti kalau Anda masuk kitab-kitab yang akan datang dalam barohin, kebenaran syakal yang kedua dibuktikan dengan syakal yang pertama. Yang ketiga juga sama, yang keempat juga sama. Tapi syakal pertama tidak perlu bukti kalau dia itu benar. Kenapa? Karena dia itu badihi, qoribun minat toba, doruri. Semua ini tiga lafaz untuk mengungkapkan hal yang sama. Apa itu tidak perlu dalil untuk kebenarannya? Itu yang nomor satu. Karena yang nomor dua, nanti natijah daripada syaklul awal itu banyak sekali. Ada kuliah mujabah, kuliah salibah, juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Maknanya apapun yang Anda inginkan, Anda bisa gunakan syaklul awal. Yang mana nanti syaklul tsani hanya salibah saja, syaklul tsalis hanya juz'iyah saja. Tapi syaklul awal, masya Allah alaih. Maknanya kalau Anda tak paham syaklul tsani, tsalis, rabi', tidak ada masalah. Yang penting syaklul awal ini kena Anda tahqiq, benar-benar kena Anda tahqiq. Ketika syaklul awal Anda tahqiq, masya Allah, semua boleh settle semua. Ayo. Wa yalihi tsani ila akhirih. Wa yalihi tsani, yani setelah syaklul awal, syaklul tsani, syaklul tsalis, syaklul rabi'. Kalau seumpamanya ada kias tidak atas bentuk empat ini, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali tanpa ada hadul wasat. Karena ihtimal ada di mana hadul wasat. Daripada aspek maudhu dan mahmul memang hanya ada 4 syakal saja. Tidak ada kemungkinan syakal yang kelima. Artinya syakal yang kelima itu tidak akan terjadi kecuali memang tidak ada hadul wasatnya. Tidak ada hadul wasat. Ayo. فإن وجد قياس ليس على هيئة من هذه الهيئات في الأربع فندمه فاسد. Maka fanadmuhu, sistemnya itu, syakalnya itu rosak. Seperti kullu insanin hayawan wa kullu farasin sohal. Mana hadul wasatnya di sini? Yang mukarrar ada apa tidak? Tidak ada kan. Selama tidak ada hadul wasatnya, dikatakan kias ini adalah fasid. Ayo. فقوله فيما يأتي وثاني كالخروج عن أشكاله تكرار مع هذه. Ayo, nanti faqauluhu fima ya'ti, nanti di bait-bait setelahnya ada sababul khata', khuruj anil ashkal. Sebenarnya ini hanya pengulangan karena bait ini sudah ada bait fahaitsu an hadan nidhami yuqdalu fa fasidun nidhami amal awalu, yakni kata-kata wasani kal khuruju min ashkalihi itu hanya pengulangan daripada bait ini. Pengulangan apa? Daripada maknanya. Kalau lafadznya memang tidak pengulangan, tapi saya ulangi lagi, di dalam mantik tak kisah pasal lafadz. Dalam mantik itu kisah pasal makna. Hal ini jangan sampai lupa. Jangan sampai lupa. Kita ini bukan Wahabi, kita ini bukan Dhohiri yang hanya hanya tengok lafadznya saja. Kita ini juga tengok makna. Bahkan asasun nador, di dalam pengajian kita semuanya ada di dalam makna, bukan di dalam lafadz. Ayo. Liziyadati lidhahiril mubtadi. Kenapa kok diulangi? Agar lebih jelas untuk mubtadi fi'lan, yakni al mubtadi amsalina. Yakni saya masih mengklasifikasikan diri saya itu sebagai mubtadi. Yakni cuma mubtadi yang sedikit tinggi daripada kalian. Kalian itu bukan mubtadi lagi, mungkin atau pramubtadi, ya, pramubtadi. Subhanallah, ya nih. Wallahi ilmu Islam ini a'dham bikatsir mimma tatasawwarun, mimma tatakhayalun. Pas banyak orang itu tidak mempelajari ilmu Islam dengan benar, ya. Apalagi zaman-zaman sekarang, zaman medsos ini. Allah Allah yu'inuna, Allah yu'inuna lil asaf. Ayo. ثم إن كل شكل من هذه الأشكال الأربعة يتصور فيه 16 ضرب. Ayo, kemudian setiap syakal daripada 4 syakal ini akan yutasawwar fihi 16 darab. Kemungkinan ada 16 darab. So, tengok di bawah ini kan ada mujibah kuliah kubronya itu yang samping, ada yang atas, yang bawah kan.
Yang atas itu kubro, yang bawah itu sugro. Kemungkinan kubro mujabah kulliyah, mujabah salibah, mujabah juz'iyah, salibah. Ada kan mujabah kulliyah, salibah kulliyah, mujabah juz'iyah, salibah kulliyah. Yang sugro pun juga sama, mujabah kulliyah, salibah kulliyah, mujabah juz'iyah, salibah juz'iyah. 4 kali 4 berapa? 16 kan, ada 16 kemungkinan. Tapi Anda kena paham, tidak semua 16 kemungkinan ini muntijah. Apa itu muntijah? Bisa melahirkan natijah hasil yang benar. Belum tentu. Daripada 16 mungkin yang bisa melahirkan natijah yang benar itu hanya 4 atau hanya 6 atau hanya 5. Yang bisa melahirkan itu namanya dorbun muntij. Yang tidak bisa melahirkan namanya dorbun akim. Akim itu apa? Mandul. Mandul itu tidak boleh untuk melahirkan. Saya tak tahu apa cakap Malaysia, tapi di Indonesia kalau ada perempuan yang tidak bisa melahirkan namanya apa? Mandul. Ayo. لأن لكل من المقدمتين باعتبار الكلية والجزئية والإيجاب والسلب 4 أحوال. Karena setiap daripada muqaddimataihi, sugro dan kubro ini, kalau Anda tengok daripada kulliyah, juz'iyah, ijab, wasa, kan ada 4 kan. 4 kali 4 berapa? 16. Wa kullu halatin min halatil ula tukhadu min arba'i halati tsaniyah. Setiap 4 kondisi kemungkinan daripada kubro dikali dengan 4 kondisi daripada sugro. Akan tetapi tidak semuanya muntijah. Akan tetapi yang muntijah itu hanya yang memenuhi syarat yang disebutkan oleh musannif. Aywa wa ammal awal. Sila. Fasyartuhu al-ijabu fi sugrahu wa an tura kulliyatan kubrahu. Aywa. Sekarang kita akan masuk di dalam syurutul ashkal. Ya, ini kalau kita bisa membaca syaklul awal wa tsani, lakana injas ya di hadal yawm. Ya, ini kalau bisa syaklul tsani, kalau bisa salis juga cantik. Fasyartuhul ijabu fi sugrahu. Syaratnya di dalam syaklul awal ijabu sugro kulliyatul kubro. Ini jangan sampai kalian lupa. Syaklul awal ijabu sugro kulliyatul kubro, ijabu sugro kulliyatul kubro ya. Ini harus menjadi seperti Al-Fatihah. Syaklul awal syaratnya ijabu sugro kulliyatul kubro. Adapun syarat yang kedua, ikhtilaful kaif ma'a kulliyatil kubro. Harus mukhtaliful kaif. Tapi sugronya mesti kulliyah. Lahu apa? Wa tsani an yakhtalifa, yani an yakhtalifa muqaddimah sugro wal kubro di dalam kaif dengan kubronya itu apa namanya? Kulliyah. Lahu syartun waqa. Wa tsalitsu yani waqa'a lahu syartun, yani kulliyatul kubro waqa'a, yani waqa'a lahu li syakli tsani syartun. Wa tsalithul ijabu fi sugrohuma, dan yang ketiga adalah ijab di dalam sugro, yakni sugronya mesti mujibah dan salah satunya mesti kulliyah. Salah satu mesti ada yang kulliyah. Kalau 2 yang kulliyah boleh, tidak ada masalah. 1 saja oke, apalagi 2. Ziyadatul khair. Ziyadatul khair katanya Hasan Mani'atul Khulusahi. Ayo. Warabiun adamu jam'il hissatin. Syakal yang keempat syaratnya ada mujam'il hissatin, kecuali di dalam satu kondisi, satu durub ini jam'ul fihi jam'ul hissatin tapi tetap muntid. Sayati ada kemungkinan ya nih. Sugrohuma, aywa, yang sugronya mujibatan juz'iyah, kubrohuma salibatan kulliyah. Ini adalah surah yang mustafna di dalam syaklur rabi ya. Sila aqulu ishtaratu li intaj syakl al-awwal syartan. Al-awwal an takuna sugrohu mujabatan sawa'an kanat kulliyatan aw juz'iyatan. Aywa. Dibilang ishtaratu untuk intaj syaklul awal itu dua syarat. Yang pertama, sugronya yakni ijabu sugro. Ijabu sugro ini tak kisah. Sekejap ya, ini saya buat dulu. Ini al-kubro. Ini sugro. Ini mujabah kulliyah, salibah kulliyah, mujabah juz'iyah, mujabah salibah juz'iyah.
Di sini mujabah kulliyah salibah kulliyah mujabah juz'iyah salibah juz'iyah. Lah ini daripada dhorob yang kesini semuanya kubro, yang bawah semuanya apa namanya? Sugro. Aywa antakuna sugrohu mujabatan, ya disyaratkan di dalam syaklul awal itu sugronya mesti apa namanya? Mujabah. Yang kedua kubronya kulliyah. Ini dua-dua syarat mesti terpenuhi. Mesti terpenuhi. Lah daripada dua syarat ini nanti yang muntij hanya arba'ah saja. Tengok. Sugronya mujabah kulliyah, kubronya mujabah kulliyah. Mengsyarat apa tidak? Hah? Memenuhi kan? Ini muntij. Muntij. Oke. Mujabah kulliyah sugro, ijabu sugro, kulliyatul kubro. Kulliyatul kubro ini, sof tengok, antakunal kubro kulliyah, tak kisah dia itu mujabah atau salibah. Mujabah kulliyah sugro, salibah kulliyah kubro. Muntij apa tidak? Kan ijabu sugro, kulliyatul kubro. Muntij. Oke. Ini muntij apa tidak? Yang mujabah kulliyah, ijabu sugro, kulliyah, ini muntij apa tidak? Juz'iyah. Ini tidak muntis, ini juga tidak muntis. Betul apa tidak? Oke. Ini kan juga sama kan, selama kubronya itu mujabah juz'iyah, tidak ada yang muntis kan, ini tidak muntis, 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 ini tidak muntis. Oke. Ijabu sugro. Nah, sudah tidak muntis kan, ini kan salibah kan? Salibah tidak muntis. Ini juga tidak muntis karena siapa? Kubro apa sugronya? Salibah. Oke, tinggal ada 4 kemungkinan ini. Oke, ijabu sugro memenuhi apa tidak? Mujabah kulliyah sugro, mujabah kulliyah kubro, ijabu sugro kulliyatul muntij. Oke. Ini tak muntij kan? Ini dengan ini tak muntij karena salibah. Ini pun juga tak muntij. Tinggal ini. Mujabah kulliyah, mujabah juz'iyah sugro, ijabu sugro, kulliyatul kubro. Muntij apa tidak? Muntij ini. Jadi yang muntij itu hanya 4. 1, 2, 3, 4. Ya ini 4 durub. Cuma mungkin saya ada sedikit berbeza daripada menamakan durub-durubnya ini. Yani mungkin ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Saya 1, 2, 3, 4. Coba tengok, ayo. والحاصل من ضرب حالة الأولى في حالة الثانية 4. Ayo, dan yang hasil kalau Anda itu tengok daripada semua syurutnya, daripada syarat yang pertama dan syarat yang kedua, hasilnya itu yang bisa muntij hanya 4. Fi halatil atsaniyah wal fi halatai al-ula fi halatil tsaniyah, dan hasil Anda itu kalau mengkalikan kondisi yang bisa di yang pertama dan yang kedua, yang bisa muntij hanya 4 saja, hanya 4 saja. Wahia ad-durubul muntijah fi hadzal syakl. Ad-durubul awal, ayo. Mujabatan wa kulliyatan. Mujabatan wa kulliyatan. Apa mujabatan wal kulliyatan? Yakni kubro wa sugro semuanya mujabah, sugro kubro wa sugro semuanya juga kulliyah. Ini kan mujabah kulliyah sugro, mujabah kulliyah kubro. Dan kaidah yang kedua yang mesti Anda pahami, bahwasanya natijah itu ikut yang paling teruk. Jadi kalau ada kulliyah dan juz'iyah, natijahnya juz'iyah. Kalau ada salibah dan mujabah, natijahnya mesti salibah. Kecuali nanti ada beberapa istitsna. Kulliyah dan kulliyah hasilnya juz'iyah. Nanti akan saya jelaskan kenapa kok hasilnya juz'iyah. Tapi itu hanya apa namanya? Hanya pengecualian. Itu dibilang dorbun syadz. Apa itu syadz? Syadz itu tidak ikut rata-rata. Sekarang kalau Anda cakap hadza rajulun syadz, maknanya apa? LGBT, homo. Hadza rajul syadz indahu syududul jinsi. Apa maknanya? Homoseksual. Kan semua orang laki-laki suka perempuan kan. Ini suka laki-laki. Ini namanya syadz. Ini tidak bisa dikiaskan ini. Semua orang suka perdamaian. Ubed juga senang begaduh. Nah, ini maknanya Ubed ini apa namanya? Syadz. Dia memang orang syuzuran ya. Nih, namanya saja sudut ya. Ini syuzuran. Saya minta tehnya lagi. Ayo, Pak.
Ya Anisuf, kullu natijahnya nomor 1 natijahnya apa? Kulliyah mujabah. Aywa. Kaqaulina kullu insan hayawan. Kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin hassas. Natijahnya apa? Kullu insan hassas. Aywa, tak ada boleh guna mujabah kulliyah. Kullu insanin apa? Hayawan wa kullu hayawanin hassas. Natijahnya kullu insanin hassas. Boleh semacam ini. Aywa. Kemudian nomor 2, kulliyatan wal kubro salibah. Aywa, kulliyatan. Kulliyatan maknanya sugro dan kubro semuanya kulliyah. Akan tetapi kubronya salibah. Sugronya mujabah, wong kubronya salibah, berarti sugronya mujabah. Yang kedua ini kan. Aywa. Ini natijahnya kulliyah salibah. Karena ada mujabah dan salibah, yang paling teruk ya natijahnya apa? Salibah. Aywa. Kaqaulina kullu insan hayawan wala syai'a minal hayawan bihajar. Aywa. Kullu insanin hayawan. Setiap manusia itu hayawan. Sugronya mujabah kulliyah kan? Ini saya hapus. Sini aja saya letak. Kullu apa? Kullu insan hayawan. Nampak ya? Hah? Macam ini? Nampak. Kullu insanin hayawan. Ini sugronya. Aywa. Wala syai'a minal hayawan bihajar. Wala syai'a minal hayawan bihajar. Natijahnya apa? La syai'a minal insan bihajar. Minal insan bihajar. Kullu insanin hayawan wala syai'a minal hayawan. Hayawan di sini. La syai'a minal insani bihajar. Ini kulliyah salibah. Aywa. Yang ketiga, mujabatan. Mujabah. Sugronya mujabah. Kubronya juga mujabah. Wa sugro. Wal kubro kulliyah. Wal kubro kulliyah. Kubronya kulliyah. Sugronya juz'iyah kan. Aywa. Fanatijatu mujabah juz'iyah. Aywa, yang nomor 3 ya jelas. Natijahnya apa? Mujabah juz'iyah. Mujabah atau juz'iyah? Mujabah. Aywa. Natijahnya juz'iyah mujabah. Aywa. Kaqaulina ba'du. Kenapa juz'iyah mujabah? Karena ada yang juz'iyah di sini. Karena ada sininya kulliyah, sininya juz'iyah. Natijahnya juz'iyah. Dua-duanya mujabah, natijahnya mujabah. Aywa. Kaqaulina ba'dul insan hayawan. Suf ba'dul insani. Aywa. Wa kullu hayawan hassas. Kullu hayawan hassas. Ya natijahnya Ba'dul insan hassas. Loh, ba'dul insan hayawan, sebagian manusia makhluk hidup. Lah sebagian lagi tak kisah. Kita orang ini apa? Mantik itu tak kisah pasal mafhumil mukhalafah. Mantik tak kisah pasal mafhum mukhalafah. Aywa. Ad-darbur rabi' sugro mujabah juz'iyah. Wadah ya, ini ba'dul insani. Darbur rabi' sugro mujabah juz'iyah. Sugronya mujabah juz'iyah sini, ini. Kubronya salibah kulliyah sini. Aywa. Wan natijatu salibah juz'iyah. Iya, natijahnya salibah juz. Natijahnya daripada syaklul awal ini suf tengok. Darbul awal kulliyah mujabah, darbul tsani kulliyah salibah, darbil tsalis juz'iyah mujabah, darbil rabi' salibah juz'iyah. Suf tengok. Maknanya arba' matolib yang Anda inginkan bisa di-handle, di-cover semuanya dengan syaklul awal. Dari sini aspek kemuliaan syaklul awal sangat mulia sekali daripada syakal-syakal yang lain. Aywa. Kaqaulina ba'dul insan hayawan. Seperti perkataan kita ba'dul insan Hayawan. Ba'dul insan hayawan. Aywa. Wala syai'a minal hayawan bihajar. La syai'a minal hayawan bihajar. Aywa. Ba'dul insan laisa bihajar. Ba'dul insan laisa bihajar. So tengok, ba'dul insani hayawan, la syai'a minal hayawan, ini hadul wasatnya menjadi ba'dul insan laisa bihajar. Ini
salibah juz'iyah atau juz'iyah salibah. Ayo. فقد أنتج هذا الشكل المطالب الأربعة. Faqad antaja, yakni syakal ini sendiri sudah bisa untuk menelurkan 4 matolib. Tengok kulliyah mujabah, kulliyah salibah, juz'iyah mujabah, juz'iyah salibah. Ayo. وبهذا كان أفضل الأشكال. Karena syaklul awal itu bisa untuk menelurkan 4 matolib sekaligus. Sebab itulah syaklul awal itu dianggap syakal yang paling mulia. Ayo. ويشترط لإنتاج شكل ثاني Ayo, شرطان. sekejap. Dibilang wahunalika jihatu kamalin muhimmah jiddan wahia annahu asyaklud dururi al-wahid min askalil qiyas arba'ah. Yani di dalam selain syaklul awal itu yuntij matolibul arba'ah, Syekh Bilal mengatakan di sini ada jihah yang penting juga yang tidak ada di dalam syakal-syakal yang lain. Apa syakal awal itu? Doruri. Syakal awal itu apa namanya? Doruri. Syakal satu-satunya syakal doruri daripada 4 syakal yang ada, ya nih. Bittifaq, dengan ittifaq jami'ul uqala. Fala yahtaju ila burhani sihhatihi, maka tidak perlu burhan sehatnya wa ghairuhu min askalil qiyas yubarhanu ala sihhatiha biraddiha ila syaklil awal. Maknanya syakal ini tidak perlu dalil untuk kebenarannya. Syakal thalis rabi' dibuktikan kebenarannya dengan kembali ke syakal awal. Tapi syakal awal tidak perlu, Anda kena faham aja, sudah confirm ini benar. Anda cuma perlu tasawur saja. Tapi syakal thani tidak cukup hanya tasawur, tapi mesti dikembalikan kepada syaklul awal. Ayo. ويشترط لإنتاج شكل الثاني Bila syaklil awal fi barohina mubayyanatin fil mutawalat. Yang nanti di dalam kitab-kitab yang lebih tinggi, ya. Walahid ayyuhat talib nabi wafaqanallahu wa iyyak lima yuhibbu wa yarda. Annan natijah sama, yakni Anda akan tengok di sini natijah tabaul akhos. Natijah pasti ikut yang paling yang paling teruk. Kalau satunya kulliyah dan mujabah, kulliyah dan juz'iyah ikut yang juz'iyah, mujabah dan salibah ikut yang salibah. Jayid. Amma syakl tsani, ayo. ويشترط لإنتاج شكل ثاني شرطان. Jap ya, ini saya hapus dulu. Adapun syakal tsani, syarat intasnya itu apa namanya? 2 saja. Apa itu? الأول أن تختلف المقدمتان في الكيف. Aywa, syakal tsani syaratnya itu ada 2. Muqaddimahnya mesti berbeza kaifnya. Satunya mesti sugro, satunya mesti kubro. Satunya mesti sugro, satunya mesti mujabah, satunya mesti salibah. Memang kubro wa sugro, ya. Ini kan ada muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Tapi muqaddimah sugro dan kubro mesti ada ikhtilaf fil kaif. Kaif ini maknanya ijab was salab, dengan arti satunya mesti mujabah, satunya mesti salibah. Bi antakuna ihdahuma mujabah dan ukhra salibah. Dan yang kedua, kubronya mesti kulliyah. Kubronya mesti kulliyah. So, Anda tengok daripada syarat ikhtilaful kaif saja, maknanya satunya mesti mujabah, satunya mesti salibah. Natijahnya yang terjadi dalam syaklu tsani mesti salibah karena syaratnya harus ada ikhtilaf ijab was salab. Ayo. فالكبرى إن كانت موجبة فصغرى سالبة كلية أو جزئية. Fal kubro in kanat mujabatan, kalau kubro itu mujabah, kulliyah au jaz'iyah, enggak lah. Mana fal kubro in kanat mujabatan, kalau kubro itu mujabah, maka sugronya mesti salibah, tak kisah kulliyah atau juz'iyah. Kalau seumpamanya kubronya itu salibah, sugronya itu mesti mujabah, tak kisah dia itu kulliyah atau juz'iyah. Ayo. والحاصل من ضرب حالة Oke, kan kita tengok sendiri sebelum kita tengok yang dikatakan oleh Imam Damanhuri, Syekh Damanhuri, kan ikhtilaful kaif kan. Kubronya mesti kulliyah. Pertama, ini dan ini sudah tidak kan, kulliyah kan tidak ada ikhtilaful kaif kan. Mujabah dengan mujabah pasti tidak bisa. Mujabah dengan mujabah tidak bisa. Ini dan ini tidak bisa. Salibah
dengan salibah tidak bisa kan? Ini juga tidak bisa. Kenapa? Tidak ada ikhtilaful kaif. Satu-satu. Mujabah juz'iyah ini tidak bisa. Ini juga tidak bisa. Ini juga tidak bisa. Ini juga tidak bisa. Daripada aspek ikhtilaful kaif saja sudah jatuh berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 huruf gugur. Oke, sekarang kubronya mesti kuliah kan? Maknanya yang kubronya juz'iyah habis dah. 1 ini habis, ini habis, ini habis, ini habis. Kenapa? Di sini kubronya pasti juz'iyah, semuanya juz'iyah kan? Maknanya yang muntij 1, 2, 3, 4. Sugronya mujabah kuliah, kubronya salibah kuliah. Kubronya salibah kuliah, kubronya mujabah kuliah. Kubronya mujabah juz'iyah, kubronya salibah kuliah. Di sini sugronya salibah juz'iyah, kubronya kuliah mujabah. Ayo baca sekarang. والحاصل من ضرب حالة الكبرى في حالة الصغرى 4. Ayo. وهي الضروب المنتجة من هذا الشكل. Walhasil daripada syaklul awal wa syaklul tsani ini apa namanya? 4 durub ya nih. Ayo, dan ini adalah yang muntijah di dalam syakal ini. Ayo, apa saja? الضرب الأول كلية والكبرى سالبة. Syuf kulliyatan ini. Mujabah kuliah, kuliah. Kulliyatan. Muqaddimah kubra kuliah, muqaddimah sugra kuliah. والكبرى سالبة. Wal kubra salibah ini. Wal kubra salibah ini nomor 1. Natijahnya jelas. Mujabah kuliah dan kuliah salibah. Kuliah salibah nomor 1 natijahnya kuliah salibah. Ayo. كقولنا كل إنسان حيوان. Kullu insanin hayawan. Kemudian ولا شيء من الحجر بحيوان. la syai'a من الحجر minal hajar بحيوان. bihayawan. Natijahnya la syai'a من الإنسان بحجر. minal insan بحجر. bihajar. Ayo. Kullu insanin hayawan la syai'a minal hajari bihayawan. Muqaddim apa namanya? Haddul wasatnya. La syai'a minal insan ini menjadi haddul akbar, ini menjadi haddul asghar, ini menjadi haddul akbar, ini menjadi maudu, ini menjadi mahmul. La syai'a minal insani bihajar. Ayo. الضرب الثاني كليتان والكبرى موجبة. Kulliyatan mana? Kulliyatan wal kubra موجبة. kulliyatan ini nomor 2. Kulliyatan, coba tengok ya. Ini kan salibah kuliah, ini mujabah kuliah. Dua-duanya kuliah kan? Tapi kubronya موجبة. nah, kubronya mujabah. Maknanya sugronya salibah. Natijahnya juga kuliah salibah. Ayo. كقولنا لا شيء من الحجر بحيوان. La syai'a من الحجر بحيوان. la syai'a minal hajari bihayawan. Suf kuliah salibah sugro. Kubronya كل إنسان حيوان. kullu insanin hayawan. Suf tengok hayawan. Ini menjadi maudhu, ini menjadi mahmul. La syai'a لا شيء من الحجر minal hajari bi insan. Kuliah salibah. Nomor 3. موجبة جزئية صغرى. Mujabah juz'iyah sugro, سالبة كلية كبرى. salibah kuliah kubro. Maknanya di sini ada salab, ada ijab. Salibah. Ada juz'iyah, ada juz'iyah, ada kuliah. Hasilnya tatbaul akhos. Maknanya natijahnya juz'iyah سالبة. salibah. Ayo. كقولنا بعض الإنسان حيوان. Kakolina ba'dul insani حيوان. hayawan ولا شيء wala syai'a من الحجر بحيوان.
minal hajar bi حيوان hayawan. So tengok ba'dul insani hayawan wala syai'a minal hajari bi hayawan. So tengok juz'iyah mujabah, kulliyah salibah. Ini kan apa namanya hadul wasat, ini hadul wasat. Hasilnya ba'dul insani laisa بحجر bihajar. Ba'dul insan laisa bi hajar. Ayo. الضرب الرابع سالبة جزئية صغرى Salibah juz'iyah sugro, kulliyah mujabah كبرى kubro, sama. Hasilnya juz'iyah هي salibah. Ayo. Apa? فقولنا بعد الحجر ليس بحيوان Ba'dul hajar ليس بحيوان ayo. وكل إنسان حيوان Kullu insanin. حيوان So tengok juz'iyah salibah sugro, kulliyah mujabah kubro, hayawan ba'dul hajar laisa bi إنسان insan. Ba'dul hajar laisa bi insan. Ini adalah durub al-muntijah di dalam syaklus tani. So tengok Anda kalau tengok kulliyah salibah juz'iyah salibah. Daripada matolib arba'ah, syaklus tani ini hanya yuntijul itsnain saja, wa huwa yahtassu bis bisalm saja. Tidak ada yang apa namanya? Tidak ada yang mujabah, itu tidak ada. Kenapa emang semacam itu? Loh, kenapa sekarang syaklus tani kok lebih dahulu daripada syaklus salis sayati? Yani syaklus salis itu hanya juz'iyah saja dan ini kulliyah. Kulliyah lebih afdol daripada juz'iyah. Kenapa? Karena di dalam syaklus tsani itu ada kulliyahnya. Di dalam syaklus salis tidak ada kulliyahnya. Lah kulliyah ini lebih afdol daripada juz'iyah. Karena semua konun itu kulliyah. Karena konun itu kulliyah, maka syaklus tsani lebih dekat kepada konun itu sendiri. Karena mantik ini kan juga konun. Sebab itulah syakl ini dikatakan syaklus tsani. Jahidan. Sabar. Sekaligus kita selesaikan syaklus salis. Syaklus rabi' kita di kelas yang akan datang insyaallah. Syaklus salis. Kejap. Saya hapus dulu. Ayo. ويشترط لإنتاج شكل ثالث شرطان الأول أن تكون صغرى موجبة Ayo. Wa yustaratu apa? Tengok faqad antaja hadha syaklu as-salba faqad kulliyan fi darbaini al-awwalain wa juz'iyan fil akhirin. Dan di dalam syakal ini hanya yuntij, dalam syakal tsani hanya yuntij salibah faqad. Kulliyah, dua-dua kulliyah di darbil awal wa tsani dan dua-dua juz'iyah salibah di dalam tiga dan darab yang ketiga dan keempat. Nah, di dalam syaklu tsalis ada dua. Apa itu? أن تكون Di dalam syaklul tsalis syaratnya ada tiga. Dan syaklul tsalis adalah yang hadul wasatnya itu dua-duanya apa namanya? Dua-duanya ada di maudhu semua. Yang pertama adalah apa? أن تكون صغرى موجبة Sugronya mesti apa namanya? Mujabah. Aywa. Yang kedua, sugronya mesti mujabah. Kejap dulu. Sugro mujabah. Ini yang salibah. Sudah tidak ada kan? Sugronya salibah kulliyah, salibah juz'iyah. Ini tidak ada. Maknanya semua ini sudah tidak ada. Kenapa? Karena ada sugro salibah. Aywa. الثاني أن تكون الإحدى المقدمتين كلية Dan harus dua-duanya itu apa namanya? Salah satunya itu كلية kulliyah. Kalau dua-duanya kulliyah boleh, tidak ada masalah. Yang tidak boleh dua-duanya juz'iyah. Maknanya mujabah juz'iyah sugro, mujabah juz'iyah kubro tidak boleh. Ini tidak boleh. Ini juga tidak boleh. Mana yang tidak boleh? Ini salibah juz'iyah sudah tidak boleh. Maknanya yang bisa muntij ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo. فالصغرى إن كانت كلية أنتجت مع الكبرى بأحوالها الأربعة Fasugro apa? إن كانت كلية Maka sugro kalau dia itu kulliyah, hadza huwa mujabah kulliyah. Ayo. أنتجت مع الكبرى بأحوالها الأربعة Maka dengan kubro di ahwaliha arba'ah ini 1, 2, 3, 4 mujabah kulliyah, sugro mujabah kulliyah, salibah kulliyah, mujabah juz'iyah, salibah
juz'iyah muntijah. Ayo. وإن كانت جزئية Wa in kanat juz'iyah, أنتجت مع الكبرى الكلية موجبة وسالبة. kalau seumpamanya dia itu sugronya itu mujabah juz'iyah, dia bisa yuntij ma'al kubro yang mujabah kulliyah dan salibah kulliyah saja. Ayo. فالحاصل 6 أضرب. Maka ada 6 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo. هي المنتجة من هذا الشكل. Yang dia itu bisa muntijah di dalam syakal ini. Oke? الضرب الأول كلية موجبة. Ayo. Turbel yang pertama kulliyatan mujabatan. Sugronya mujabah kulliyah, kubronya juga mujabah kulliyah. Dua-duanya mujabah kulliyah. Natijahnya apa? Mujabah kulliyah, tapi tidak. Ini yang syadz. Kenapa yang syadz? Insyaallah saya akan jelaskan. Di sini dorob yang pertama natijahnya juz'iyah mujabah. Ayo. كقولنا كل إنسان حيوان. Sof tengok. Kullu insanin hayawan wa كل kullu إنسان ناطق. insan natik. Kullu insanin hayawan wa kullu insanin natik. Ini kan menjadi hadul wasot kan. Bayangkan kalau natijahnya kullu hayawanin natik. Kullu hayawanin natik. Kira-kira natijah ini sodikoh apa kadhibah? Kullu hayawanin natik. Setiap hayawan berpikir. Nah itu kambing, ikan. Karena itu kan hasilnya ini kadhibah. Tapi kalau Anda ganti menjadi ba'dul hayawanin natik, benar apa tidak? Benar. Karena itu natijah yang aslinya dia itu kulliyah mujabah menjadi juz'iyah mujabah. Kenapa? Idza sodakot kulliyah mujabah pasti sodak juz'iyah mujabah. Bit tadakhul. Sebab itu diganti natijahnya menjadi juz'iyah mujabah. Bila itu karena kadangkala hubungan antara haddul asghar dan haddul akbar ini ada 3. Imma hubungan antara haddul akbar dan haddul asghar ini mutasawiyan, atau umum wal khusus mutlak, dengan arti kadangkala haddul asghar akhassu mutlakon daripada haddul akbar wa huwal adi nih. Ketika semacam itu natijahnya bisa menjadi kulliyah mujabah. Contohnya kullu insanin natik wa kullu insanin dohik. Sof tengok hubungan nanti kullu natikin dohik. Loh, ini benar Sodasan. Kullu natikin dohik benar. Kenapa? Karena hubungan antara akbar ini asghar dan akbar itu mutasawiyan. Apa makna mutasawiyan? Definisinya berbeza, tapi afrodnya sama. Ketika hubungan antara asghar dan akbar itu mutasawi, maka natijahnya bisa untuk menjadi kulliyah mujabah. Begitu pula kalau hubungan antara asghar dan akbar ini umum wal khusus mutlak, dengan arti asghar lebih khusus daripada akbar. Kullu insanin hayawan wa kullu hayawanin jismun. Ini kan asghar, ini akbar kan. Hayawan dan jisim, mana yang lebih? Aam. Jisim kan. Kullu hayawanin jismun. Betul apa tidak ini? Betul. Lah masalahnya sekarang bila-bila hubungan antara akbar dan asghar ini, akbar lebih khusus daripada asghar. Contohnya apa? Kullu insanin jismun. Betul apa tidak? Kullu insanin hayawanun. Betul apa tidak ini? Betul. Ketika Anda buat syakul salis, kullu jismin hayawan. Loh, ini betul apa tidak? Tidak betul kan? Maknanya salah satu daripada kemungkinan tidak betul. Kalau kita nak pukul rata menjadi juz'iyah, menjadi kulliyah mujabah, akan tidak mutorid. Karena itu kan juz'iyah apa namanya? Juz'iyah mujabah. Anda tengok bagaimana dorbul awal contohnya. Kullu insan hayawan. Kullu insanin hayawan wa kullu insan natik. Tengok natik dan hayawan, mana yang lebih umum?
Hayawan kan, hayawan menjadi hadul akbar, hadul asgor kan. Natiknya menjadi hadul akbar. Di sini hubungan antara hadul asgor wal akbar, annal hadul asgor a'ammu daripada hadul akbar. Karena itu natijahnya ba'dul hayawani natik. Wadih ya. Ini sababul apa namanya? Sababul istithna, sababus syudud. Sudah. Rata-rata akan sama semacam ini. Sudut-sudut yang lain kis alaiha wa insyaallah saya jelaskan kitab-kitab yang lebih tinggi. Yang ini akan saya jelaskan satu saja yang sudutnya. Yang kedua, mujabatan wal kubra kulliyah. Mujabatan dua-duanya mujabah ini, mujabah dan mujabah wal kubra Kulliyah. wal kubra Kulliyah. mujabatan wal kubra. Kulliyah. Oh ini mujabatan, ini mujabah wal kubra kulliyah. Maknanya sugronya juz'iyah sini. Natijahnya apa? Juz'iyah mujabah kan? Aywa wan natijah wan natijah juz'iyah mujabah. Contohnya Qaulina ba'dul insan hayawan. ba'dul insan hayawan. Aywa Wa kullu insan natiq. kullu insanin natik. Ya, ba'dul hayawan Natiq. natik. Aywa, yang nomor 3. Mujabatani wa sugra kulliyah. wasugra. Kulliyah. Mujabatan wasugra, ini mujabatan, ini mujabah wasugra Kulliyah. kulliyah. Ini nomor 3. Hasilnya sama apa? Juz'iyah mujabah. Aywa. Kullu insan hayawan. Kullu Insan hayawan. insanin hayawan. Aywa. Ba'dul insan natiq. Ba'dul insani Natiq. natikun. Kullu insanin hayawan wa ba'dul insani natikun. Hasilnya ba'dul hayawani natikun. Juz'iyah mujabah. Nomor 4. Kulliyatan. Kulliyatan, sugro dan kubronya sama-sama kulliyah. Wal kubra salibah. Nah ini nomor 4. Wasugro apa namanya? Wal kubra salibah. Wal kubro salibah. Sugronya mujabah. Hasilnya awalan kan, hasilnya kan kulliyah salibah kan, tapi di sini apa? Juz'iyah salibah. Hada syad kawan. Ini apa syad itu? Tidak seperti umumnya, tidak pada umumnya. Juz'iyah salibah. Kenapa kok semacam itu? Tengok di dalam hasyiahnya, saya akan jelaskan. Kitab-kitab yang lebih tinggi insyaallah. Contohnya, Kullu insan hayawan. kullu insanin. Hayawan. Nanti Anda akan tengok sebabnya sama seperti beberapa kemungkinan ada yang lebih akhos, lebih umum. Kullu insanin hayawan. La syai'a minal insan bihajar. La syai'a minal insan Bihajar. bihajar. Natijahnya Ba'dul hayawan ba'dul hayawan laisa bihajar. laisa Bihajar. bihajar. Ba'dul hayawan laisa Bihajar. bihajar. So tengok hubungan antara hayawan dan hajar apa? Umum. Tabayun. Coba Anda ganti kalau hubungannya umum khusus wajhi. Apa ya contohnya? Kullu insanin hayawanun. Kullu insanin hayawanun wala syai'a minal insani bi akhdar. Ada manusia biru. Ada Habib apa? Huluk ada itu. Atau apa yang cakep aja, akhdar. Ada manusia hijau. Ada manusia hijau, warnanya hijau. Anda tengok. Tidak ada kan? Oke, akhirnya hayawan dan akhdar. Apa hubungannya? Terus wajihi kan? Kalau Anda cakap la syai'a,
minal hayawan bi akhdar. Salah apa benar? Salah. Karena itu ba'dul hayawan laisa bi akhdar. Di sini hubungan antara akbar dan asghar tabayun, ya jelas bisa. Untuk apa namanya? Untuk natijah kulliyah di sini benar. Ba'dul hayawan laisa bihajar wala syai'a minal hayawan laisa bihajar, benar. Coba hubungan antara kubro apa namanya? Akbar dan asghar umum khusus. Apakah bisa semacam ini? Tidak bisa. Ayo. Ad-darbul khamis. Darbul khamis. Sughra mujabah juz'iyah. Sughra mujabah Juz'iyah. mana sughra mujabah juz'iyah? Sughronya mujabah juz'iyah, kubronya Salibah kulliyah. nah iya ini sama juz'iyah Salibah. salibah. Ayo. Ba'dul insan hayawan. Di sini yang apa namanya? Yang syudud hanya dorbul awal dan dorbul robik saja ya. Apa? Ba'dul insan hayawan. Ba'dul insan Hayawan. hayawan, kemudian La syai'a minal insan bihajar. la syai'a minal insan Bihajar. bihajar. Ba'dul insani hayawan la syai'a minal insani insan. Ba'dul hayawani laisa Bihajar. bihajar. Ayo. Darbul sadis. Dorbus satis yang terakhir ini. Mujabah kulliyah sughra. Mujabah Kulliyah sughra. kulliyah sughra, salibah juz'iyah. Kubro. Apa nomor 6? Ini nomor 6 sini saya letak. Kullu Juz'iyah salibah. Ayo. Kullu insan hayawan. Kullu insanin Hayawan. hayawan. Ba'dul insan laysa bihajar. Ba'dul insan laisa. Bihajar. Kullu insanin hayawan, ba'dul insan laisa bihajar. Ini ba'dul hayawan laisa bihajar. Ayo. Fannatijatu fi hadhihi al-adrub salasa salibah juz'iyah. Suf juz'iyah salibah. Suf tengok. Fan natijah fi hadhihi durub salasa 4 5 6 salibah juz'iyah. 1 2 3 juz'iyah mujabah. Ayo. Fa'ulima anna hadha syakl la yuntij illa juz'iyah. Maka kita ketahui bahwasanya syaklus tsalits ini tidak yuntij kecuali juz'iyah. Lah di dalam Qistasul Mustaqim itu Imam Ghazali mengatakan bahwasanya syaklus tsalits ini digunakan untuk membatalkan klaim kulliyah. Membatalkan klaim apa namanya? Kulliyah. Karena nakidul kulliyah juz'iyah. Nakidul kulliyah mujabah juz'iyah salibah. Kulliyah salibah nakidnya adalah juz'iyah mujabah. Jadi kalau ada seseorang mengklaim juz'iyah mujabah, mengklaim kulliyah mujabah atau kulliyah salibah, Anda bisa membatalkan dengan menggunakan syaklus tsalits. Ayo. Mujabatan fi salasatil awal Fi salasatil uwal. wa salibah fi salasati ba'da. Ayo juz'iyah, mujabah, semuanya juz'iyah, tapi mujabah di 3 yang pertama, salibah di 3 yang terakhir. Ayo. Wa yushtaratu li intaj. Cukup, kelas yakfi. Kelas hari ini insyaallah sampai syaklur robik saja, saya nak tukang syaklur robik, tapi macam penat gila dan saya pun dah lapar dah. Dah lapar. Saya pun dah lapar. Insyaallah yang akan datang kita teruskan syaklur robik sekali kita apa namanya? Masuk ke dalam Qiyasul Istisna. Insyaallah saya usahakan dalam 3 kelas ini apa namanya? Kitab ini selesai. Jadi kelas kitab ini kita selesaikan dalam 15 kelas. Nikmah ya akhi. Nikmah ya nih. Mungkin Anda baca di syekh-syekh yang lain bisa sampai 25 sampai 30, dengan ini hanya 15 kelas insyaallah selesai. Jadi dan kita akhiri sampai sini. Taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.